Assalamualaikum, berjumpa lagi di hari kedua modul literasi numerasi. Selamat pagi siswa kelas 6. Jangan lupa berolahraga agar tubuhmu sehat dan berdoa sebelum memulai kegiatan belajar. Tidak lupa kalian juga sudah mandi, berpakaian rapi dan juga sarapan ya. Siapkan buku serta alat tulismu. Pada hari pertama, kamu sudah menuliskan alamat rumah dengan benar. Hari ini, Bapak, Ibu guru, dan temanmu akan berkunjung ke rumahmu. Meskipun mereka sudah memiliki alamat rumahmu, bisakah kamu sebutkan penanda yang menjadi petunjuk ke rumahmu? Apakah tanda itu? Penanda bisa berupa kenampakan alam atau kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami. Kenampakan alam disebut juga bentang alam, yang termasuk kenampakan alam antara lain sungai, hutan, gunung, laut, dan pantai. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibentuk oleh manusia, yang termasuk kenampakan buatan antara lain bangunan, waduk, sawah, kebun, dan tambak. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan cermat. Dulu dan sekarang. Pernahkah kamu mengunjungi suatu tempat pada masa lalu? Ingatkah kamu bagaimana keadaannya? Apakah tetap sama atau ada yang berubah? Kalau kamu tahu, Palembang, kota di Sumatera Selatan sekarang menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia. Kalau di Sumatera, Palembang merupakan kota terbesar kedua setelah Medan, dengan luas sekitar 358,55 km persegi. Penduduknya sekitar 1,8 juta jiwa. Dulu, Palembang menjadi ibu kota kerajaan Sriwijaya. Karena itulah Palembang sering disebut Bumi Sriwijaya. Bahkan berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, Palembang ditafsir sebagai kota tertua di Indonesia. Di Palembang ada jembatan Ampera yang dibangun di atas Sungai Musi. Dulu jembatan ini dibangun untuk menghubungkan bagian hulu dan hilir sekitar sungai. Bagian tengah jembatan bisa diangkat agar kapal yang melewati Sungai Musi dapat lewat di bawahnya. Di sekitar jembatan kondisinya juga masih sepi. Rumah penduduk masih sederhana dan keadaan di sekitar sungai gelap di waktu malam. Sejak Sungai Musi mengalami pendangkalan, kapal besar tidak lagi bisa berlayar di sungai itu. Akhirnya, jembatan Ampera direnovasi atau diperbaiki agar tidak dapat diangkat lagi. Renovasi juga ditujukan agar jembatan tidak ambruk. Itu karena jembatan tersebut sekarang lebih banyak dilintasi kendaraan bermesin. Jumlah penduduk yang semakin bertambah menyebabkan tanah di sekitar Sungai Musi juga dipenuhi bangunan dan rumah penduduk. Lingkungan sekitar Sungai Musi dan jembatan Ampera di Palembang mengalami perubahan. Perubahan akan terus berlangsung seiring berkembangnya sosial dan budaya masyarakat setempat. Semakin bertambah penduduk suatu kota, tentu bangunan dan rumah modern akan semakin bertambah. Itulah yang membuat Palembang sekarang menjadi kota besar. Selain karena faktor masyarakat, faktor alam juga memengaruhi perubahan fisik di sekitar Sungai Musi dan jembatan Ampera. Angin, air, hujan, dan cahaya matahari bisa mengakibatkan perubahan lingkungan fisik di permukaan bumi. Hujan dan cahaya matahari bisa merusak besi-besi jembatan dan membuatnya lapuk. Karena itu, jembatan akan selalu direnovasi dengan teknologi yang lebih baik untuk mempertahankan keberadaannya. Jadi, jangan heran jika kamu melihat suatu tempat yang akan selalu berubah dari waktu ke waktu.
Modernisasi membuat kota-kota nyaris seragam, padat penduduk, dipenuhi bangunan, atau bertabur lampu di malam hari. Dari yang dulunya tidak ada, sekarang ada, atau sebaliknya, dulu ada, sekarang tidak ada. Jawablah pertanyaan berikut di buku kerja atau buku tulismu. 1. Alasan apa yang mendasari kota Palembang sebagai salah satu kota besar di Indonesia? 2. Apa kalimat utama paragraf ketiga? 3. Tengara buatan apa yang terkenal di Palembang? 4. Perubahan apa yang terjadi pada Sungai Musi sehingga kapal besar tidak bisa melewatinya lagi? 5. Sebutkan 2 faktor yang memengaruhi perubahan fisik di sekitar Jembatan Ampera dan Sungai Musi. 6. Jelaskan perubahan fisik yang dilakukan oleh manusia terhadap Jembatan Ampera. 7. Mengapa suatu tempat bisa mengalami perubahan? 8. Ceritakan secara singkat tempat apakah yang kamu lihat mengalami perubahan. Apa perubahannya? 9. Apakah rumahmu pernah direnovasi? Bagaimana rumahmu dulu dan sekarang? 10. Tuliskan simpulanmu tentang perubahan fisik lingkungan. Perubahan fisik lingkungan terjadi karena, silahkan diisi ya. Ayo menulis. Ada wisatawan dari luar daerah yang bertemu denganmu di jalan. Dia menanyakan, tempat yang unik di daerahmu. Tempat apa yang kamu sarankan untuk dikunjunginya? Apa alasanmu menunjukkan tempat itu? Cobalah bertanya kepada orang tua atau orang dewasa di rumahmu tentang perbandingan tempat itu dulu dan sekarang. Bertanya jawab seperti ini bisa juga disebut wawancara. Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau orang yang ditanya. Untuk melakukan wawancara, kamu harus menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Gunakan bahasa yang santun, bersikaplah sopan terhadap orang yang kamu wawancarai, meskipun kamu mengenalnya dekat. Tuliskan kembali daftar pertanyaan ini di buku kerjamu. Gunakan pertanyaan ini sebagai panduan wawancaramu. Tuliskan jawaban narasumber di kolom jawaban dengan kalimat, ejaan, dan tanda baca yang benar. Kalian bisa bertanya pada saat wawancara pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah Bapak atau Ibu mengenal tempat ini sejak dulu? 2. Bagaimana kondisinya pada masa lalu? 3. Apakah ada yang berubah dari tempat tersebut? 4. Apa saja yang mengalami perubahan? 5. Apakah Bapak atau Ibu memiliki kenangan terhadap tempat tersebut? Apa itu? 6. Menurut Bapak atau Ibu, bagaimana tempat tersebut saat ini? 7. Apakah ada pesan bagi generasi muda untuk tempat tersebut? Jawaban narasumber kalian isi di kolom yang ada titik-titiknya ya. Ayo berlatih. Ayo belajar menyunting penulisan huruf kapital pada bacaan yang ada di modul hari ke-1 dan hari kedua ini. Huruf kapital digunakan pada nama orang, nama kota, nama geografis, dan judul buku karangan. Contoh nomor 1. Kak Sony terlihat senang, tapi aku cemberut. Kata Kak Sony adalah nama orang sehingga menggunakan huruf kapital di awal kata. 2. Dulu Palembang menjadi ibu kota kerajaan Sriwijaya. Kata Palembang diawali dengan huruf kapital karena merupakan nama kota. 3. Faktor alam memengaruhi perubahan fisik di sekitar Sungai Musi. Sungai Musi diawali dengan
huruf kapital karena merupakan nama geografis. 4. Aku baru saja membaca teks berjudul Dulu dan Sekarang. Dulu, sekarang diawali dengan huruf kapital karena merupakan judul buku atau judul karangan. Suntinglah kalimat berikut. Tuliskan kembali dengan menggunakan huruf kapital yang benar. Kerjakan di buku kerja atau buku tulismu. Silahkan ya, di sini ada 5 kalimat yang bisa kamu sunting. Kata-kata apa saja yang menggunakan huruf kapital. 1. Aku mendengar penjelasan Kak Sony tentang kota kecil dan kota besar. 2. Fasilitas kesehatan yang ada di tingkat kecamatan adalah puskesmas. 3. Palembang, kota di Sumatera Selatan, sekarang menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia. 4. Masih ingatkah kamu cerita berjudul kota nenek? Kota kakek? Maaf ya, Bu Idi salah baca. 5. Masyarakat Palembang banyak mengubah kondisi sekitar Sungai Musi dan Jembatan Ampera. Silahkan kalian perbaiki ya, kalian sunting kata-kata mana saja yang harusnya menggunakan huruf kapital. Apakah kamu sudah mengingat tengara atau tempat penting di kotamu? Gapura, kantor pos, tempat ibadah, bank, dan sebagainya adalah tengara buatan manusia yang menjadi penanda di kotamu. Ini adalah peta kota Palembang. Bisakah kamu temukan Sungai Musi? Pasti mudah. Sungai Musi diberi warna apa ya dalam peta ini? Ayo menghitung. Tebak aturannya. Kira-kira aturannya apa ya? Jika bilangan awalnya tidak diketahui, bilangan akhirnya 10. Bilangan awalnya 72, bilangan akhirnya tidak diketahui. Bilangan awalnya 64, bilangan akhirnya 8. Kira-kira aturannya apa ya? Silahkan kalian cari tahu ya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan seksama. Hiasan pada bangunan berbentuk lingkaran. Pernahkah kamu melihat bentuk hiasan kaca masjid, gereja, kantor pemerintahan, atau bangunan di sekitarmu dan menemukan hiasan kaca berbentuk seperti berikut? Jika kamu perhatikan dengan seksama, bangunan pada gambar di atas memiliki kaca jendela yang berbentuk lingkaran, bukan? Coba kamu lihat lebih dekat hiasan jendela kaca berikut. Pada hiasan dinding berbentuk lingkaran di atas dapat ditemukan bagian-bagian lingkaran seperti titik pusat dan jari-jari. Titik pusat lingkaran pada hiasan di atas adalah bagian hiasan yang berada di tengah seperti bunga. Kemudian jika kita tarik garis dari satu titik pada batas luar hiasan ke titik pusat, maka kita dapatkan jari-jari. Ayo memahami. Matematika apa yang bisa kamu pelajari di sekitarmu? Dapatkah kamu belajar matematika khususnya lingkaran pada kegiatan yang ada di sekitarmu? Mari belajar matematika dan seni bersamaan. Tias mendapat tugas membuat hiasan dinding di sekolahnya. Terinspirasi dari hiasan kaca masjid yang dilihatnya, Tias berencana menghias papan lingkaran kayu yang dia punya. Tias melakukan kegiatan menghias secara berurutan. Kegiatan 1. Perlu kamu ketahui bahwa busur lingkaran adalah garis lengkung pada lingkaran. Sekali lagi ya, busur lingkaran adalah garis lengkung pada lingkaran. Tias menghias sebagian tepi papan kayu dengan pita berwarna biru. Perhatikan 3 hiasan pada tepi kayu berikut. Di antara hiasan pada tepi kayu di atas, manakah yang merupakan busur lingkaran? Yang mana ya? A, B, atau C?
Kegiatan 2. Tias akan menghubungkan kedua ujung busur yang telah terbentuk pada kegiatan 1 dengan pita warna merah. Gambarkan di mana letak pita warna merah tersebut. Pita warna merah tersebut disebut tali busur. Tali busur lingkaran adalah ruas garis yang ujung-ujungnya terdapat pada lingkaran. Tali busur lingkaran adalah ruas garis yang ujung-ujungnya terdapat pada lingkaran. Kegiatan 3. Tias menambah pita berwarna oranye. Bantu Tias meletakkan pita oranye ini. Langkah-langkahnya yaitu 1. Perhatikan tali busur yang telah terbentuk di kegiatan 2. 2. Lukislah garis tegak lurus dari titik pusat lingkaran. 3. Garis tegak itulah letak pita oranye. Pita warna oranye ini disebut apotema. Apotema adalah jarak tali busur dengan titik pusat lingkaran. Apotema adalah jarak tali busur dengan titik pusat lingkaran. Kegiatan 4. Tias merancang langkah-langkah hiasan unik lainnya. Dia berencana mengecat bagian tertentu pada papan. Bantu dia menentukan bagian mana yang dia cat. 1. Gambarkan busur lingkaran bebas pada papan kayu di bawah. 2. Gambarkan 2 jari-jari lingkaran. 3. Arsirlah daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari lingkaran. Bagian yang kamu arsir disebut juring. 4. Bagian yang dicat adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Gambarkan dan arsir bagian tersebut. Bagian tersebut disebut tembereng. Untuk mengetahui bagian-bagian lingkaran yang telah kamu buat benar atau tidak, kamu dapat mengeceknya pada buku paket yang kamu punya atau sumber bacaan yang lain. Jadi kalian bisa mencari referensi yang lain ya untuk mengetahui tembereng, juring, dan lain-lain. Ayo berlatih. Perhatikan bagian-bagian lingkaran yang ada pada gambar berikut. Cocokkan pada bagian lingkaran di atas dengan pilihan yang tepat. Mana yang disebut dengan jari-jari, mana yang disebut dengan diameter, tali busur, dan apotema. Kalian caranya dengan menarik garis ya. 2. Carilah benda berbentuk lingkaran di sekitarmu yang dapat kamu hias. Sebutkan nama benda-benda tersebut. 3. Buat rancangan hiasan yang memuat juring. 4. Buat rancangan hiasan yang memuat tembereng. Alhamdulillah, kegiatan hari ini sudah selesai. Besok kamu akan mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran di taman rumah, sekolah, atau taman pusat kota. Tetap semangat untuk besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.